Ya, Jo, tadi jadi ini agak memprihatinkan ya karena ada 16 PMI pekerja migran Indonesia ya, kalau dulu disebut TKI. Eh, ini dibuang di pulau kosong ya, di pulau kosong di perairan Ngenang. Dibuang benar-benar dibuang ya, karena kondisinya basah kuyup, dibuang ke tepian pantai. Kemudian mereka ditinggalkan oleh Tekong yang berjanji akan membawa mereka ke Malaysia gitu ya. Dan modus seperti ini sebenarnya bukan yang pertama ya, baik berangkat maupun pulang dari Malaysia biasanya. Kalau menggunakan jalur ilegal itu biasanya modusnya seperti ini. Kita ingat dulu beberapa tahun yang lalu ketika musim utara juga, kemudian ada TKI yang memulangkan TKI dari Malaysia, kemudian dilempar di bibir pantai di Nongsa, dan celakanya waktu itu air masih tinggi, jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Sulitnya mencari pekerjaan di negara sendiri kadang-kadang memaksa kita untuk merantau ke negara orang. Tapi terkadang ada juga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memberangkatkan tenaga kerja Indonesia ke negara orang dengan secara yang tidak sah. Dan ini sangat disayangkan ya. Jadi teruntuk sahabat-sahabatku, apabila ingin bekerja di negara orang, jangan asal mau pergi saja ya. Sebab takutnya nanti kalian di negara orang akan tertipu, bisa jadi dijual tenaga kalian. Kalian nggak dapat apa-apa. Biasanya modus seperti ini mereka akan memberikan modal semuanya ya. Dari pembuatan paspor, kemudian dari tiket. Biasanya sang oknum-oknum yang memberangkatkan tenaga kerja tersebut, kalian dikasih modal semuanya. Jadi kalian itu tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Kebanyakan modusnya seperti itu. Tapi setelah kalian di negara tujuan, kalian akan dipotong gaji dan tak habis-habis potongan tersebut. Jadi waspadalah sahabatku semua. Meskipun di negara sendiri sulit mencari pekerjaan, setidaknya jika ingin merantau ke negara orang, harus perlu waspada dan hati-hati, cari sumber informasi yang benar. Kalau mau ingin bekerja di negara orang, harus lewat PT yang resmi yang memberangkatkan tenaga kerja Indonesia ke negara orang. Pada episode video kali ini, ada beberapa video yang akan saya reaction. Salah satunya video yang terbaru, untuk yang terbaru daripada Malaysia ya. Jadi pemerintah yang ada di Malaysia untuk sementara saat ini menutup kedatangan pekerja asing untuk sementara saat ini ya. Jadi nggak tahu tahun depan atau tahun berikutnya mereka akan membuka lagi atau tidak, saya juga kurang tahu. Jadi ikuti video berita terbaru selanjutnya lah. Insya Allah nanti kalau ada berita terbaru selanjutnya saya juga akan memberitakannya. Dan penutupan pekerja asing di Malaysia ini bukan hanya diberitakan di TV Malaysia ya, tapi juga diberitakan di TV Indonesia juga. Seperti pada video kali ini yang akan saya reaction. Yuk kita simak videonya bersama-sama untuk sahabat-sahabatku supaya biar tahu informasinya dan biar tidak salah informasi. Pemerintah Malaysia merencanakan akan kembali menutup pintu masuk pekerja migran asing mulai awal Juni 2024 mendatang. Kebijakan ini dilakukan Malaysia karena banyak pekerja asing yang masuk namun tidak memiliki dokumen. Banyaknya pekerja migran asing termasuk Indonesia yang bekerja di negara Malaysia yang tidak memiliki dokumen menjadi alasan utama pemerintah Malaysia kembali menutup sementara akses pengiriman pekerja migran ke negara tersebut. Sehingga Malaysia menetapkan program rekalibrasi untuk mendata semua pekerja yang ada. Rekalibrasi ini merupakan program pengampunan kepada pekerja asing tanpa izin atau PATI yang dibuat pemerintah Malaysia untuk dipekerjakan di beberapa sektor, diantaranya pembantu rumah tangga, kilang, ladang, konstruksi, dan pertanian. Melalui upaya ini dipastikan semua pekerja migran akan memiliki dokumen lengkap. Melalui evaluasi yang dilakukan pemerintah Malaysia ini, Disnaker Trans Lombok Timur berharap bisa menata kembali tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Disnaker juga tidak memungkiri masih banyak PMI asal Lombok Timur yang berangkat dengan non-prosedural. Sehingga dengan adanya program ini, semua PMI bisa terlindungi.
Khusus tenaga kerja yang berniat ke Malaysia di tanggal 31 Mei 2024 ditutup sementara. Dimaksudkan untuk melakukan penertiban oleh kerajaan Malaysia terhadap tenaga kerja yang ilegal. Semua dideportasi, semua disuruh pulang ke negaranya Indonesia, India, Bangladesh, sehingga tertinggal tenaga kerja yang dianggap legal dan sah. Baru dibuka kembali untuk seterusnya yang legal dan sah, karena memang Malaysia butuh tenaga kerja. Bagi yang sudah pemberkasan dan dianggap lengkap, maka kerajaan Malaysia membolehkan datang oleh PT yang bertanggung jawab atas itu, tentu dengan syarat harus sah dan formal legal. Berarti ini hanya berlaku untuk CPMI, bukan yang sebelumnya pernah ke sana tapi ingin balik lagi? Yang sudah datang ke sana dan berstatus ilegal itu dipulangkan. Oh, yang ilegal. Karena dilakukan penertiban istilahnya oleh kerajaan Malaysia. Kira-kira berapa orang yang terdata yang dipulangkan? Sampai saat ini kita Lombok Timur belum ada, ke negara-negara lain baru ada. Ke Malaysia belum ada, mudah-mudahan tidak akan pernah ada karena kita taat dengan aturan. Kalau boleh tahu beberapa negara ini mana saja yang tutup untuk saat ini? Hanya Malaysia. Hanya Malaysia ya. Negara-negara lain tetap legal formal, kalau ada ya tetap dipulangkan. Dan kita bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam tim TPPO, tindak pidana perdagangan orang, kalau ada terendus, ada terdeteksi seperti itu yang kita pulang. Hairi juga menegaskan batas waktu penutupan sementara ini belum diketahui pasti karena kebijakan tersebut didasarkan pada pemerintah Malaysia. Dirinya berharap agar penutupan ini tidak berlangsung lama karena jumlah CPMI yang berangkat tiap tahun di Lombok Timur cukup banyak. Zulfikri, Arfan, Selaparang TV melaporkan. Kemarin saya juga melihat berita di TV Nasional Malaysia, memang untuk saat ini sementara Malaysia tidak mengambil pekerja asing yang datang ya. Jadi penutupan ini berlangsung lama atau tidaknya saya juga kurang tahu ya sahabat-sahabatku semua. Yang pasti tetap bersabar, mudah-mudahan Malaysia juga bisa membutuhkan tenaga kerja asing lagi sehingga untuk para teman-teman yang ingin bekerja di Malaysia bisa berangkat dengan secara sah dan resmi. Karena untuk saat ini pada dasarnya lah, kalau untuk dalam bahasa Indonesia mungkin melakukan penertiban ya. Jadi untuk para TKI-TKI yang ilegal ini juga diberi ampunan untuk pulang ke negara asal. Dan tentunya kesempatan emas ini jangan sampai disia-siakan ya bagi khusus para TKI yang ilegal. Jangan sampai pulang dengan lewat belakang, kemudian akhirnya nanti kalian bisa-bisa tak pulang malah ketangkep oleh polisi yang ada di perbatasan, ya kan? Jadi jangan percaya dengan omongan-omongan orang, pulang saja lewat belakang aman-aman aja. Kita kan nggak tahu ya kan, nanti ada operasi di perbatasan, pastinya nggak pulang, justru malah tertahan di penjara. Maka dari itu sahabat-sahabatku, kalau ada program yang sangat bagus dari pemerintah Malaysia ini, manfaatkan. Jadi jangan sampai pulang lewat belakang. Takutnya sahabat-sahabatku bernasib seperti pada TKI yang kemarin ya, pulang lewat jalur ilegal justru dibuang di tengah pulau. Kita simak videonya bersama-sama. 16 PMI non-prosedural dari Malaysia dibuang tekong di tengah Laut Batam. Sebanyak 16 orang pekerja migran Indonesia, PMI, non-prosedural dari negara Malaysia, dibuang di laut dekat Pulau Acang, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau, pada Selasa, 21 Mei 2025, sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Menurut salah seorang korban bernama Rizal mengungkapkan, mereka diturunkan di pinggir pulau kosong oleh tekong kapal yang membawa mereka dari negara Malaysia. Kita diturunkan pada malam hari dengan kondisi air kedalaman 1 meter dari bibir pulau, kata Rizal. Lebih lanjut dia menceritakan, jika dia harus membayar sebesar Rp3.300 Malaysia untuk bisa sampai di kampung halaman di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kita juga dijanjikan akan dijemput oleh seseorang untuk kemudian diterbangkan ke Lombok dengan menggunakan pesawat, tuturnya. PMI non-prosedural ini keluar dari Malaysia tepatnya dari pulau di Kota Tinggi Johor Malaysia sekira pukul 20 waktu setempat dan sampai di Pulau Acang sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat.
Saat ini para PMI yang kebanyakan berasal dari kota Lombok, masih berada di dermaga Satuan Patroli Lantamal 4 di Pelabuhan Punggur Kota Batam. Untuk sahabat-sahabatku yang mungkin saat ini menjadi TKI yang ilegal di negara orang, saya sarankan kalau pulang lewat jalur depan. Apalagi di Malaysia saat ini sedang ada program pengampunan ya. Jadi kalau dalam bahasa orang sini itu pengampunan. Istilahnya pemerintah Malaysia memberikan kebijakan bagi para TKI yang kosongan untuk pulang secara sukarela, dan dendanya juga tidak begitu mahal. Dendanya itu cukup Rm500 kalau tak silap. Kemudian kalian tinggal beli tiket. Kenapa kok suka lewat jalur belakang? Lebih baik kan lewat jalur depan. Di blacklist kan nggak masalah. Janji selamat sampai rumah. Daripada kalian pulang lewat jalur belakang, kemudian nyawa kalian jadi taruhan. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabat-sahabatku semua. Apabila menjadi seorang TKI yang kosongan, kalau pulang lebih baik saya sarankan pulang lewat jalur depan saja. Jangan lewat jalur belakang. Karena apa? Sangat membahayakan diri Anda. Sayangi nyawa Anda. Sayangi keluarga yang menunggu di rumah. Lah bang, kalau lewat depan kan di blacklist. Di blacklist ya nggak masalah. Itu kan sudah menjadi resiko TKI yang ilegal. Kalau sudah di blacklist, ya udah nggak usah masuk kerja ke Malaysia. Cari kerjaan di negara sendiri. Apa adanya, janji bisa makan. Apalagi sekarang kan kalau untuk kerja di rumah, misal kata untuk cari makan, dapat janji usaha, ya kan? Udahlah, tetap lewat jalur depan, tetap lewat jalur benar, jangan sampai lewat jalur belakang yang membahayakan nyawa Anda. Oke, cukup sekian informasinya. Semoga video ini juga bisa bermanfaat buat sahabatku semua. Dan pada intinya, kalau bekerja di negara orang, jangan asal mau ikut saja ya. Takutnya nanti di negara orang bukannya menjadi seorang TKI yang resmi, justru menjadi seorang TKI yang ilegal dan tentunya merugikan Anda, ya kan? Jadi perlu waspada jika ingin bekerja ke negara orang. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.